Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bencana kekeringan. Dari gambarnya sendiri juga sudah terlihat ya teman-teman. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Fakihatus. Kami dari kelompok 1 ada Desi Novita Anggraini, kemudian ada Imaya Damayanti, ada Wulan Setiawati, ada Rahmatul Afiyah, dan yang terakhir ada Yuliana Kusumawardini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Di sini ada beberapa pokok pembahasannya, teman-teman, tentang bencana kekeringan. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada contoh. Ketiga ada penyebab. Keempat ada penanganan. Yang kelima edukasi kepada masyarakat. Nah, ini yang terakhir ada upaya cendekiawan. Ini ada pengertian dari bencana kekeringan. Nah, bencana kekeringan sendiri yaitu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau. Apalagi ketika musim kemarau panjang yang melanda ya, yang biasanya terjadi secara alami maupun karena manusia. Di sini ada definisi kekeringan. Nah, secara umum juga yaitu bisa dikenal dengan kondisi di mana suatu wilayah lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, karena itu teman-teman dapat disebabkan juga karena suatu wilayah yang tidak normal sehingga kandungan air yang ada di dalam tanah itu berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian ada contoh kasus kekeringan di Indonesia seperti gambar berikut. Yang pertama, di Provinsi Jawa Barat kekeringan terdapat di 22 kabupaten atau kota yang meliputi 165 kecamatan, 761 desa, dan berdampak pada 1,13 juta penduduk mengalami kekeringan air bersih. Kemudian yang kedua, di Jawa Tengah sebanyak 854.000 jiwa kekeringan terjadi di 28 kabupaten atau kota, 208 kecamatan, dan 1.416 desa. Dan yang ketiga, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1,23 juta jiwa kekeringan yang berada di 9 kabupaten atau kota, 74 kecamatan, dan 346 desa. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kekeringan. Yang pertama yaitu kesehatan. Kekeringan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti dehidrasi, gangguan kesehatan, Rek, suaraku masuk gak? Melbu.
Sebenarnya. Gak apa-apa kalian. Oke, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kekeringan. Sik, sik, Yang sik, sik, pertama sik, ya, sik, sik. Tak balene ngene iki lho. baik. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kekeringan. Yang pertama ada kesehatan. Yang kedua ada korban jiwa. Lho iki gak diwajo sampai iki ta, kesehatan kekeringan dapat menyebabkan sih sampai kesehatan manusia ini. Iya, penjelasan nih. Oh, lah, tak kira diwajibkan poin-poin ini sih lagi pembahasan. Gak, berarti Sik, sik. langsung nggak penjelasan. Gak kayak Iya. kesehatan terus penjelasan ngono. Sik Mai. Oke, oke, oke. Mau kan sik recorde mau kan dipateni. Ngono ku kesimpen gak sing awitan mau? Gak tak pateni, tak pause tok. Oh, gak apa-apa ya ngono. Ya wis nek ngono. Balikan utama ini. Simpen nih ku akhir, kesimpen kabeh. Masa mandek-mandek. Ya, baik. Di sini selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kekeringan. Yang pertama ada kesehatan. Kekeringan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti dehidrasi, gangguan kesehatan pernapasan akibat peningkatan polusi udara, penyebaran penyakit terkait dengan berkurangnya akses terhadap air bersih, dan sanitasi yang mencukupi, serta masalah gizi akibat kekurangan pangan. Kekeringan juga dapat menyebabkan stres panas yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Untuk yang kedua, di sini ada korban jiwa. Bencana kekeringan yang parah masih dapat menyebabkan korban jiwa. Misalnya, kelaparan dan malnutrisi atau kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kegagalan panen dan kekurangan pasokan pangan. Ketika masyarakat menghadapi kekurangan pangan yang ekstrim, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua, mereka dapat mengalami malnutrisi yang serius. Malnutrisi yang parah dapat meningkatkan risiko kematian terutama pada anak-anak yang rentan terhadap penyakit dan komplikasi lainnya. Next, selanjutnya yaitu ada kerugian material. Untuk kerugian material, di sini penjelasannya yaitu beberapa dampak material yang umumnya terjadi pada kekeringan, misalnya kerugian pada sektor pertanian, yaitu kekeringan yang parah dapat menyebabkan gagal panen dan kerusakan tanaman pertanian. Tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa suplai air yang cukup. Dan ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani dan negara. Kekeringan dapat mengurangi produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum, dan juga kacang-kacangan, serta mengganggu ternak, termasuk pakan ternak dan air minum. Untuk selanjutnya yaitu kerugian non-material. Dampak signifikan terjadi pada kerugian non-material, yaitu seperti stres psikologis, yaitu kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres psikologis pada individu dan masyarakat yang terkena dampak. Ketidakpastian terkait dengan kekurangan air dan makanan, kehilangan mata uang, serta ancaman terhadap kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya yaitu penanganan kesehatan pasca bencana. Ada dua pasal yang meliputi penanganan kesehatan pasca bencana.
Yang pertama yaitu pada pasal 21 kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf A yang meliputi A. Perbaikan lingkungan bencana, B. Perbaikan prasarana dan sarana umum, C. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, D. Pemulihan sosial psikologis, E. Pelayanan kesehatan, F. Rekonsiliasi dan resolusi konflik, G. Pemulihan sosial ekonomi budaya, H. Pemulihan keamanan dan ketertiban, I. Pemulihan fungsi pemerintahan, C. Yaitu pemulihan fungsi pelayanan publik. Yang kedua yaitu pasal 22 kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf B yang meliputi yang pertama yaitu pembangunan kembali prasarana dan sarana, yang kedua yaitu pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, yang ketiga yaitu pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, yang keempat yaitu penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahap bencana, yang kelima yaitu partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia, usaha, dan masyarakat, yang keenam yaitu peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, yang ketujuh yaitu peningkatan fungsi pelayanan publik. Selanjutnya, upaya cendekiawan kesehatan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai akademisi kesehatan yang memiliki peran penting dalam menanggulangi bencana kekeringan? Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh akademisi kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan. Yang pertama yaitu pengawasan dan pemantauan kesehatan. Akademisi kesehatan dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan. Yang kedua, advokasi kebijakan. Sebagai akademisi kesehatan dapat berperan sebagai advokat dalam pengampanyekan kebijakan yang mendukung penanggulangan bencana kekeringan. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor. Akademisi kesehatan perlu terlibat dalam kolaborasi lintas sektor dengan para ahli dan pemangku kebijakan terkait, seperti ahli lingkungan, ahli pertanian, ahli kebencanaan, dan pemerintah. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan solusi holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi kekeringan. Yang keempat, pengembangan sistem peringatan dini. Akademisi kesehatan dapat berperan dalam pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk kekeringan dan dampak dari kekeringan. Dengan melibatkan cendekiawan kesehatan dalam penanggulangan bencana kekeringan, pengetahuan dan kapasitas dalam mengelola dampak kekeringan. Terima kasih, itu tadi video edukasi dari kelompok bencana kekeringan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.